محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami'ul Iman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita bacakan suratul Fatihah dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu mata hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat, terlebih lagi ilmu agama untuk membekali diri kita agar mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan juga suratul Fatihah ini tak lupa kita hadiahkan khusus untuk para alim ulama, para fuqaha, para muhaddisin, para qurra, para mufassirin yang telah berjuang keras menyampaikan syariat Islam sampai ke kampung kita ini. Mudah-mudahan jerih payah beliau semua dinilai suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi wasilah masuknya beliau semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk pengarang kitab yang kita baca pada malam hari ini, yakni kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dan juga pentahqiq kitab ini yakni Al-Mukarram Ustaz Ibnu Harjo Al-Jawi. Kita doakan mudah-mudahan khidmah beliau semua terhadap kitab ini bisa menjadi wasilah masuknya beliau semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suratul Fatihah juga tanpa kita hadiahkan khusus untuk para guru-guru kita, kakek dan nenek kita, kedua orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, jamaah kita, rekan-rekan mengaji kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah dalam kubur mereka yang di kiamat nanti. Dan bagi yang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit mereka sehingga dapat menjalankan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian suratul Fatihah juga tanpa kita hadiahkan khusus untuk orang-orang yang berjasa dalam maslahat Masjid Jami'ul Iman ini, mulai dari pengurus, pemberi amal jariah, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Bagi yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan pengabdiannya terhadap Masjid Jami'ul Iman ini, infak, sedekahnya, wakaf jariahnya bisa menjadi wasilah Allah senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah dalam kubur mereka hingga kiamat nanti. Dan bagi yang masih hidup, mudah-mudahan Allah jadikan pengabdiannya terhadap Masjid Jami'ul Iman ini, infak, sedekahnya, wakaf jariahnya bisa menjadi wasilah Allah panjangkan usia mereka semua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan rizki dan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suratul Fatihah juga terlupa kita niatkan untuk hajat kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya kita di majelis ilmu pada malam hari ini
Dan dengan wasilah suratul Fatihah yang akan kita bacakan ini, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua dalam kenampaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat segala penyakit kita, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan rezeki dan keberkahan ilmu serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. لهذه النية ولكل نية صالحة جالبة لكل خير ودافع عن كل شر، بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية الشفاء والصحة والعافية والاستطاعة والاستقامة على اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana pada malam hari ini telah sampai pada halaman 33. Itu ya. 33 baris keempat dari bawah, tepatnya pada lafaz wa ammad dunya fahiya daru zawalin wa intiqalin wa an qaribin yartahilu minha ilal akhirati. Itu ya. Nah, kita masih membahas tentang tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan. Yakni panjang angan-angan itu seseorang merasa seakan-akan dia hidup lama, bahkan merasa kekal di dunia, hidupnya lama, panjang umurnya. Sehingga apa? Perasaan tersebut menguasai hatinya, lalu pada akhirnya akibatnya dia beramal sesuai dengan tuntutan-tuntutan duniawi. Nah, jadi panjang angan-angan ini, dia punya angan-angan banyak banget, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, inilah yang bikin orang buta terhadap ukhrawi yang sifatnya akhirat, namun getol dalam urusan duniawi. Hanya ulama salaf mengatakan barang siapa yang panjang angan-angannya, maka dia berpotensi buruk amal perbuatannya. Sebab apa? Ketika orang punya panjang angan-angan, ya, segala apapun dipengenin, ya, pengen ini, pengen itu, maka apa? Ini berpotensi menjerumuskan dia amalnya, ya, ke amal buruk. Nauzubillah min dzalik. Semua diorientasikan untuk sehebat-hebatnya, semantap-mantapnya, sepuas-puasnya untuk, ya, kehidupan duniawi. Nah, juga tulul amal itu mendorong seseorang menjadi silau, rakus terhadap dunia, cinta, sangat cinta sama dunia, gila terhadap duniawi. Bahkan apa? Tashmir li imaratiha, gercep, getol, getap. Kalau urusan dunia, getap. Itu orang yang tulul amal. Sampai-sampai apa? Dia menghabiskan waktu malamnya, siangnya hanya untuk memikirkan bagaimana memperbaiki dirinya dalam urusan dunia, bagaimana caranya dia mencari keuntungan duniawi. Terkadang itu, ya, dia mencari keuntungan itu dengan hatinya, pikirannya, amal perbuatannya, usahanya, bahkan amal-amal zahirnya, gimana caranya dia mendapatkan keuntungan duniawi. Maka jadilah orang seperti ini yang tulul amal, hatinya, anggota tubuhnya, jisimnya tenggelam dalam segala urusan duniawi, hingga akhirnya dia melupakan urusan akhirat. Dia sibuk terhadap kehidupan duniawi, ya, menunda, menangguhkan amal-amal yang sifatnya ukhrawi. Maka dalam urusan duniawi, ya, dalam urusan dunianya dia gercep bersegera, sedangkan dalam urusan akhirat dia nunda-nunda, bahkan lalai, bahkan malas. Nah, padahal
Yang seharusnya dia lakukan adalah perkara sebaliknya. Ya, seharusnya dia gercep dalam urusan akhirat. Yang mana akhirat ini memang ya darul baqa, tempat tinggal yang kekal buat kita nanti, wa mautinul iqamah, ya, juga tempat tinggal yang abadi ya buat kita, itu adalah perkara akhirat. Nah, ini yang namanya kita urusan akhirat aja juga harus sungguh-sungguh. Sebab kebahagiaan akhirat tidak akan diperoleh tanpa ada usaha maksimal dalam mencarinya dan juga kesungguhan dalam mencari ukhrawi, ya, dan juga gercep getol getap dalam urusan akhirat. Nah, jadi tulul amal inilah yang menghalangi diri kita untuk bisa fokus dalam urusan akhirat. Banyak yang dipikirin, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, ya. Nanti ada yang memang yang harus kita jaga hati kita adalah ketika bercampur antara urusan duniawi dan akhirat, maka duniawi yang menopang amal akhirat ini banyak, ya. Masjid, bangunan masjid, ya, bangunannya duniawi, kita nggak bangun tuh duniawi, tapi bercampur dengan urusan akhirat, takmirnya, takwanya dalam masjid, ibadah dalam masjid, itulah urusannya ukhrawi. Kita mau ngadain maulid, ya, maulidnya ukhrawi, ya, maulidnya ukhrawi, perayaannya, teknisnya dan lain sebagainya, ya, sampai persiapannya itu semua duniawi. Makanya ya esensinya buat akhirat jangan kita lupakan. Ingat, ya, oh ibadah butuh, ya, butuh duit, butuh apa, itu yang sifatnya duniawi, tapi esensi ibadahnya jangan kita lupakan. Nah, itulah ketika urusan dunia dan akhirat menjadi satu, ya, gimana sikap batin kita. Jangan sampai menghancurkan esensinya, ya. Karena apa? Ngurusin urusan duniawi penopang amal akhirat kita. Jangan sampai seperti itu. Sekarang Muhammad dunia fahiya daru zawalin wa intiqalin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amma ad-dunya fahiya daru zawalin wa intiqalin. Adapun dunia itu merupakan daru zawalin, tempat yang akan lenyap, wa intiqalin, dan tempat yang akan ditinggalkan. Dunia ini akan lenyap, akan binasa, selesai, ya. Dan juga dunia ini akan kita tinggalkan. Kita enggak selama-lamanya di dunia. Wa an qaribin yartahilu minha ilal akhirati. Wa an qaribin, dan dalam waktu dekat, yartahilu minha, manusia akan berpindah dari dunia ilal akhirati, menuju kehidupan di akhirat. Wa yukhallifuha wara'a dhahrihi, dan akan meninggalkan, manusia akan meninggalkan dunia di belakangnya, wara'a dhahrihi, artinya ditinggal benar-benar, ya, ditinggal benar-benar. Walaysa ma'muran bi talabiha wal hirsi 'alaiha, dan juga tidak diperintahkan kita di manusia bitolabiha, untuk terlalu mengejar duniawi, wal hirsi 'alaiha, dan rakus terhadap dunia.
Maka apa? Ya, ketika berjibaku dengan urusan dunia, kita kudu ingat, ya, kudu ingat bahwa dunia ini tempat yang akan lenyap. Jangan sampai gara-gara keinginan duniawi, ya, semuanya hati kita lalai, jisim kita lalai, ya, sehingga urusannya semua difokuskan ke dunia, maka lupa dengan urusan akhirat. Ingat, ya, akan kita tinggalkan dunia ini. Dalam waktu dekat akan berpindah kehidupan kita dari dunia menuju akhirat. Akan kita tinggalkan tuh dunia di mana? Ya di belakang kita, ditinggalkan. Dan tidak diperintahkan, kita nggak diminta sama Allah, nggak disuruh sama Allah untuk mengejar dunia. Juga apa? Tidak diperintahkan Allah untuk diri kita rakus terhadap duniawi. Tidak diperintahkan untuk itu. Semangat gencar untuk mengejar duniawi, kita tidak diperintahkan untuk itu. Bal huwa manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Melainkan hal tersebut manhiyun anhu, dilarang, ya, fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Al-Quran, dan juga dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita terlalu berjibaku dengan duniawi sampai lupa yang sifatnya ukhrawi, ya, urusan akhirat kita gampangin, ya, urusan dunia yang kita prioritaskan, kita utamain, maka kudulah kita sadar diri ini semua sebenarnya tidak diperintahkan sama Allah, ya, tidak diperintahkan sama Allah. Kita terlalu mengejar, terlalu rakus terhadap dunia. Wa nasibuhul muqaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubhu. Wa nasibuhu al muqaddaru laha minha. Nah, nasibnya seseorang, ya, al-muqaddaru lahu, itu telah ditakdirkan, udah dihitung, udah ditakar. Minha, berupa penghidupan dia di dunia, itu udah ditakar nasibnya. Nasib itu kan maknanya bagian. Bagian rizki untuk dirinya itu sudah ditakdirkan, ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki sudah ditakar, maka nggak mungkin ketukar, nggak mungkin tertukar. Sudah tertakar, nggak mungkin tertukar, ya. La yafutuhu, itu tidak akan luput, walau lam yatluhu, meskipun, ya, dia manusia tidak mencarinya. Jadi kalau nasib bagian, nasib kan banyak, mau rizki, mau umur, mau ajal, ya, semuanya takdir kita itu namanya nasib. Nasib itu bagian, itu udah al-muqaddar, udah ditakdirkan oleh Allah, udah dihitung. Kapan ditentuinnya? Kalau takdir kita pribadi ketika usia 4 bulan, urusan ajal, rizki, ya, bahagia ataupun sengsara di dunia ini, itu sudah Allah tentukan ketika kita 4 bulan dalam kandungan. Udah selesai, udah selesai. Makanya Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna, kami telah selesai membagikan nasib bagian, ya, ma'isyatahum, penghidupan mereka fil hayatid dunia, di kehidupan dunia. Artinya semua udah tertakar. Kalau kita pribadi, sama anak kita semua secara pribadi, individu, ketika mereka 4 bulan itu udah ditentukan nasibnya, udah ditentukan nasibnya. Bahkan dia jadi orang yang bahagia atau sengsara itu pun udah dibagi. Artinya, ya, sengsara itu dari segi zahirnya kayaknya dia prihatin banget, tapi dia punya ilmunya agar dia, hatinya tetap bersyukur, nggak kelihatan sengsara.
Zohirnya kelihatan dia berkekurangan, tapi ternyata kelola batinnya, ya, dia ridho, dia sabar, ya, dia syukur. Nah, inilah nggak kelihatan sama orang, kelihatan zohir mah melarat kayaknya, tapi luar biasa dia nggak ngerasain tuh melarat. Makanya bahagia itu ini di sini, di hati, ya, di hati. Orang nganggapnya, nah dia bisa aja hidup begitu, emang cukup itu, emang cukup itu. Lah bagi dia mah nggak masalah, bagi dia kagak masalah. Ini orang, ya tetap aja cukup, ya kagak masalah. Nah makanya, ya, antara sa'adah dengan syaqawah fid dunia, ya tergantung tata kelola batin kita, tata kelola batin kita. Sedikit cukup, banyak bersyukur. Nah inilah, ya, inilah yang bisa membuat dirinya tenang. Emang udah dijatahin begitu. Yang kagak boleh kan gila kerja untuk dunia, lupa sama urusan akhirat, menghalalkan segala cara demi, ya, duniawi, sehingga menghalalkan cara, ya, urusan akhirat diterajang semua, ya, yang syubhat diterajang, ya, ujung-ujungnya yang haram pun diterajang. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terlalu sering jatuh lubang syubhat, maka dia berpotensi jatuh ke lubang yang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan wa bainahuma, di antara halal dan haram itu ada umurun mushtabihatun, hal-hal yang syubhat. Maka ketika yang syubhat lebih baik kita hindari. Jangan terlalu sering gampangin urusan yang syubhat. Yang jelas-jelas aja dah, yang samar-samar yang syubhat kita tinggalkan, kita jaga. Nanti kalau udah keenakan, ya, nganggap enteng, nganggap remeh yang syubhat, sering jatuh pada perkara yang syubhat, maka dia berpotensi jatuh ke lubang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka mulai dari situlah ada rem. Gunanya kita ngaji biar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Itulah timbangan kita. Kalau kagak ngaji, ya siap-siap lari dari ulama, lari dari fuqaha. Maka pertama bencana adalah apa? Ya, bencana yang Allah berikan adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Allah angkat keberkahan dari mata pencariannya. Nah itu bencana ada ini, ya. Apalagi udah keenakan sama yang haram, udah kagak ngerasa dosa, udah biasa aja, udah kayak normal aja, udah kayak normal aja, biasa ini mah, biasa, ya. Kalau emang dasarnya haram, ya haram. Mau dinormalisasi dalam satu organisasi, ya tetap aja kagak bisa. Jangan kita masuk ke situ. Makanya banyak departemen yang, ya, departemen yang korupsi ini itu, dan itu apa? Itu dinormalisasi. Ah, ini udah biasa, udah biasa. Ketika udah demikian, udah siap dah. Ya, siap dah. Tunggu kehancurannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang namanya maksiat dinormalisasi, ya, diridhoi, na'udzubillah min dzalik. Nah kalau udah demikian, maka siap-siaplah, ya, tunggu saatnya kehancuran, ya. Nah semuanya udah ditakar, maka jangan tergiur sama yang haram, jangan tergiur sama yang haram. Semuanya udah ditakar. Selama hayat masih dikandung badan, masih nyatu nyawa, roh dan jasad kita masih nyatu, pasti Allah fasilitasi kehidupan kita dengan rezeki. Yang perlu kita lakukan adalah sabar kalau belum dapat, ikhtiar untuk mendapatkan, ya, ikhtiar dengan penuh kebaikan dengan cara yang baik dan benar, ya.
Maka jangan sampai ya diri kita terlena dengan tulul amal yang jatuh kita ke nafsu duniawi. Naudzubillah min dzalik. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, nggak ngukur kemampuan, memaksakan, ya sehingga akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, jatuhlah dia di situ. Jatuhlah dia di situ. Walakinnahu lamma qala alaihi al-amalu hamalahu 'ala al-hirsi 'ala ad-dunya wat taswifi fil akhirati. Nah, nasib manusia udah ditakar, udah ditakdirkan oleh Allah, ya nggak akan luput meskipun kita kagak cari. Jatah kita meskipun kita kagak cari, nyamperin. Jangan khawatir kita bila kita nggak tahu alamat rezeki kita, ya jangan khawatir karena rezeki kita tahu persis alamat lengkap kita. Rezeki kita, jatah kita itu lebih hebat dari kurir SPX, JNE. Jangan khawatir, tuh. Rezeki kita lebih hebat, lebih tahu mau mojok di mana itu rumah, nyampe rezeki kita, nyampe rezeki kita, tuh begitu. Ya, artinya nggak akan luput jika memang itu udah jatah kita. Ya, meskipun kita kagak cari, datang aja tuh, datang. Makanya rezeki itu banyak sebabnya. Ada sebab takwa, ikhtiar, tawakal, ada sebab istighfar, ada sebab ya ibadah, taat dan lain sebagainya. Ya, itu semua kalau kita ingin mendapatkan tambahan rezeki itu banyak pintunya. Makanya ikhtiar. Tapi kalau kagak ikhtiar, yang didapat sesuai dengan yang dijatahi nama Allah. Tuh begitu. Jadi kalau mau ngetes, wah besok saya kagak mana-mana. Iya, wah kagak dapet. Sabarin aja, sabarin. Hari kedua kagak dapet juga, tahan aja, lapar terus. Ya, hari ketiga udah geged, udah kagak bisa gerak. Tuh begitu. Rupa-rupanya mati, emang udah habis rezekinya ternyata. Emang udah habis rezekinya. Makanya orang udah kagak enak makan, udah kagak ini, emang mungkin udah jatahnya udah habis. Dikasih keluar lagi, dikasih keluar lagi. Nah, itu udah, ya. Oh masih bisa diimpus. Ternyata emang rezekinya wasilanya impusan. Itu masih rezeki dia. Itu begitu. Itu begitu. Ya. Nah makanya sampai akhir hayat kita itu pasti Allah fasilitasi hidup kita ya dengan rezeki, dengan rezeki. Maka jangan khawatir masalah rezeki. Ya udah ditakar masalah nasib kita. Nah ketika kita udah meyakini hal itu bahwa rezeki, nasib kita, ajal kita itu sudah ditakdirkan sama Allah, tidak luput, tidak tertukar meskipun tidak kita mencarinya. Akan tetapi lamma qala alaihil amal, tatkala panjang ya seseorang itu panjang angan-angannya, hamalahu alal hirsi ala dunya, maka dia akan mendorong panjang angan-angan itu, mendorong dirinya untuk al-hirs ala dunia, silau ya, terlalu cinta gila terhadap duniawi, wa taswifi fil akhirati, wa taswifi fil akhirati, dan menangguhkan, menunda-nunda amal akhirat ya. Jadi kalau orang udah kena virus tulul amal ya, pokoknya angan-angannya panjang terhadap dunia, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu yang membuat dia lalai. Kagak ada remnya, kagak ada remnya. Saking panjangnya angan-angan itu, udah begini pengen ini, udah begini pengen ini, udah menghalalkan segala cara. Ya, ambil bagian dunia ya secukupnya aja, secukupnya aja. Ya. Jangan sampai berlebihan dalam urusan duniawi.
pengen ini, pengen itu, sesuai dengan kemampuan aja, jangan maksain diri sehingga melakukan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah. Ya, yang syubhat aja kita ngeri-ngeri, apalagi yang haram. Nah, ketika tulul amal, panjang angan-angannya, pengen ini pengen itu, banyak maunya, banyak kebutuhannya, nah maka siap-siaplah ya, kalau seandainya kagak punya rem untuk urusan dunia, maka lalai dalam urusan akhirat. Fala yakhturu lahu amrul mauti wa wujubul isti'dadi lahu bil a'malis salihati. Fala yakhturu lahu amrul mauti, maka tidak terbersit dalam pikirannya amrul mauti, urusan-urusan kematian, nasihat-nasihat tentang kematian. Ya, rajin sholat jenazah, ya, rajin ngikut nguburin, ya, rajin ziarah, tapi nggak terbersit dalam pikirannya segala urusan kematian, masih aja haus sama duniawi, masih aja gila terhadap urusan duniawi, masih aja silau terhadap kemegahan duniawi. Yang dikatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Maka ini nasihat paling luar biasa adalah kematian. Ya, tahlilan di acara kematian getol banget. Ya, ngaji-ngaji begini mah kagak mau, tapi giran tahlilan urusan kematian getol penuh semua. Pak, penuh semuanya. Tapi kagak ngambil ibrah dari kematian itu. Seakan-akan itu hanya ya tradisi saja. Oh, tahlilan biasa namanya orang meninggal. Tuh begitu. Tapi nggak ngambil ibrah. Tidak ngambil ibrah, nggak ngambil pelajaran hikmah dari kematian. Nah, orang yang tulul aman, yang nggak terbersit sama sekali dalam pikirannya urusan kematian, nggak terbersit sama sekali. Ya, wahatta kematian ya terjadi di hadapannya sekalipun, tetap dia nggak bisa ngambil ibrah, tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kematian. Wa wujubul isti'dadi lahu bil a'malis salihati, dan juga tidak terbersit dalam pikirannya itu kewajiban-kewajiban untuk mempersiapkan dirinya guna menghadapi kematian bil a'malis salihati, dengan memperbanyak amal saleh. Artinya urusan kematian tidak terbersit sama sekali dalam pikirannya. Ya, kewajiban-kewajiban yang memang Allah fardukan, ya, dia tidak jalankan guna mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dengan amal-amal soleh yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika demikian terjadi dalam diri kita, ya, maka kita udah menjadi ya abdud dunia, budak dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Illa wa'ada nafsahu bil faraghi lidzalika min ashghalid dunya fi awqatin mustaqbalatin. Nah. Ya, orang yang tulul amal, panjang angan-angannya, sama sekali tidak terbersit, nggak terbersit dalam pikirannya perkara kematian, kewajiban untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, melainkan apa? Ya, dia hanya berjanji, wa'ada nafsahu, hanya berjanji pada dirinya bil faraghi lidzalika min ashghadid dunya, untuk melaksanakan amal-amal tersebut setelah selesai dari ashghadid dunia, dari segala urusan-urusan dunia, fi awqatin mustaqbalatin, di waktu-waktu mendatang. Artinya orang kalau tulul amal, ya, nggak terbersit sama sekali dalam pikirannya perkara kematian, juga kewajiban mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal soleh.
Yang mereka lakukan hanya apa? Mereka hanya janji-janji doang, ya, janji pada dirinya bahwa nanti selesai urusan dunia barulah dia bisa fokus sama urusan akhirat. Ya, orang punya tulul amal begitu, fi auqatin mustaqbalatin, di waktu mendatang. Wah, berjibaku sama urusan dunia begini, wah segala macam. Kagak ada puas-puasnya. Ya, pensiun, ya janji ntar kalau seandainya baru udah fokus sama ibadah urusan akhirat. Ya, sampai udah pensiun, ya ditawarin lagi, ya di pabrik dapat jabatan apa, tapi kontrak masih kurang. Atau di pemerintahan dia udah pensiun, tapi ditawarin lagi jabatan, masih tetap tuh tulul amal begitu. Panjang angan-angannya, masih pengen dihormati, masih pengen dapat kuasa, masih pengen punya pengaruh lewat jabatan itu. Terus tuh tulul amal tuh, ya. Cuma janji pada dirinya bahwa nanti setelah urusan selesai masalah dunia, udah selesai urusannya dengan dunia, baru dah dia mau fokus dengan amal akhir. Nyatanya ya begitulah dunia, menipu semuanya. Ya, orang yang tulul amal seakan-akan loh, dia hidup selamanya panjang. Ya, udah ntar aja. Ya, udah besok itu mah. Udah ntar kalau udah kelar urusannya, nanti kalau saya udah pensiun, baru udah saya mau. Nyatanya begitulah dunia menipunya. A'udzubillah min dzalik. Ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mata syaa. Seakan-akan ajal itu ada dalam genggaman tangannya, dalam kuasanya. Yamutu mata syaa, dia bisa mati kapanpun dia mau, kapanpun dia inginkan, mata syaa. Artinya orang yang tulul amal tuh kayak begitu, ya, kagak insaf-insafnya, kagak sadar-sadarnya. Pokoknya kalau masih menguntungkan, bismillah. Ya, kalau masih nguntungin, udah gas terus, ya begitu. Ya, biar kata pensiun, ntar kita cari lagi, ya tulul amal. Masih belum puas sama dunia, belum ada angan-angannya yang tercapai. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya, nah inilah dunia yang menipu. Wa hadza kulluhu min syu'mi tulil amali fahdharuhu rahimakumullah. Wa hadhihi kulluhu, wa hadza kulluhu, dan ini semua min syu'mi tulil amali, itu termasuk dari kemalangan, kesialan, nasib malang akibat tulul amal, panjangnya angan-angan. Fahdharuhu, maka apa? Ya, waspadalah kalian dari tulul amal tersebut. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Waj'alut taswifa wat takhira fi umurid dunia, dan jadilah kalian, mulailah kalian, ya, untuk menunda dan mengakhirkan, ya, segala urusan-urusan duniawi, wal mubadarata wat tashmira fi umuril akhirati, dan bergegas gercep segera untuk melakukan amal-amal atau urusan akhirat. Jangan sampai kena virus tulul amal sehingga kita mendapatkan kemalangan, kesialan, dan nasib yang tragis dalam gemerlapnya dunia ini. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. I'mal li dunyaka, beramallah kamu dalam, bekerjalah kamu dalam segala urusan dunia, ka'annaka la tamutu abadan, seakan-akan kamu enggak akan mati selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan, dan beramallah untuk kebahagiaan akhiratmu, ka'annaka mayyitun ghadan, seakan-akan kamu besok jadi mayit,
besok mati. Orang kalau udah besok mati kira-kira amal ibadahnya gimana kira-kira? Kalau udah tahu besok mati gimana kira-kira? Ya, itu begitu. Pasti apa? Bisa jadi begadang dia, kagak tidur, ibadah. Kalau tahu besok mati. Nah itu seakan-akan kita besok mati. Kalau urusan akhirat. Sedangkan urusan dunia, ya silahkan, ya seakan-akan apa? La tamutu abadan, semangat urusan. Ya, tapi jangan sampai kita apa? Jatuh ke lubang nista terhadap ya, gila dunia. Wastashiru qurbal mauti, maka hendaklah kalian merasakan qurbal mauti, betapa dekatnya kematian itu. Fa innahu kama fil hadithi, karena sesungguhnya hal tersebut sebagaimana keterangannya dalam satu hadis, aqrabu ghaibin yuntadharu, maut itu, mati itu aqrabu ghaibin, perkara ghaib yang paling dekat, yuntadharu yang ditunggu. Wa ma yadril insanu, dan manusia tidak ada yang mengetahui kapan mati itu tiba, kapan mati itu datang. Ini yang dikatakan aqrabu ghaibin, ya perkara ghaib yang paling dekat dengan kita dan yang ditunggu-tunggu itu adalah kematian. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian, betapa dekatnya dikatakan. La'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'ul yasiru, ya, dan boleh jadi lam yabqa min ajalihi, tidak tersisa dari ajalnya, dari umurnya, illa syai'ul yasiru, melainkan sedikit lagi, ya, ya, boleh jadi yang tersisa umur kita hanya tinggal sedikit lagi, illa syai'ul yasiru. Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'ridun an akhiratihi. Ya, sementara ya muqbilun ala dunyahu, dia masih saja sibuk dengan dunia, wa mu'ridun an akhiratihi, dan dia masih saja berpaling dari perkara akhirat. Maaf, ada tisu nggak? Nah, fa in nazala bihil maut, fa in nazala bihil mautu wa huwa ala tilkal halati, dan jika tibalah saatnya kematian, wa huwa ala tilkal halati, sedangkan dia masih kondisinya demikian seperti itu, masih aja sibuk sama dunia, masih berpaling dari akhirat, roja'a ilallahi wa huwa ghairu musta'iddin liliqa'ihi, maka dia akan kembali kepada Allah dan kondisinya dia ghairu musta'iddin liliqa'ihi, itu belum siap untuk menghadap Allah, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya. Nah, tatkala kondisi dia demikian, masih aja sibuk sama dunia, ya, masih aja berpaling dari akhirat, ya, maka tatkala mati menjemputnya, menghampirinya, dan dia masih kondisi demikian, maka dia kembali kepada Allah dalam kondisi ghairu musta'iddin liqa'ihi, belum siap bertemu dengan Allah. Wa rubbama yatamannal imhalu indama yanzilul mautu bihi fala yujabu ilaihi wa la yumkinu minhu. Wa rubbama yatamannal imhalu, dan boleh jadi yatamanna, dia berharap imhalu, penangguhan,
ditunda. Indama yazilul mautu bihi, tatkala maut hampiri, dia berharap ditangguhkan kematiannya, ditunda kematiannya. Fala yujabu ilaihi, maka harapan itu nggak mungkin diijabah oleh Allah. Wala yumkinu minhu, dan tidak mungkin terjadi hal tersebut kepada dirinya. Artinya kalau emang udah waktunya, ya udah, nggak bisa ditunda-tunda. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, jika telah datang ajal, tiba ajal, la yastakhiruna sa'atan, nggak mungkin ditunda waktunya. Ya, wala yastaqdimun, nggak bisa juga dimajuin, nggak bisa ditunda, kagak bisa dimajuin, kagak bisa. Maka apa? Itulah ajal. Kalau udah tiba, udah pasti tepat saatnya. Kagak pandang tua, muda, kecil, sehat, sakit, semuanya tatkala udah mencapai ajalnya, maka Allah akan cabut saat itu juga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahum maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai tatkala tiba kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala, maka dia berkata, Rabbi irji'uni, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, beramal soleh yang emang aku tinggalkan ketika aku di dunia selama ini. Itu datang aja ajalnya, baru nih mohon sama Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, agar apa? Agar bisa beramal soleh, agar bisa beramal soleh. Fima taraktu, ya yang memang amal soleh itu ketika aku hidup di dunia itu apa? Aku tinggalkan. Nah, kalau udah begini, ya kagak mungkin. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla itu apa? Sekali-kali tidak, maksudnya apa? Kagak bakal gitu. Ya, kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Kagak bakal. Alhaakumut takatsur. Ya, kemegahan dunia itu akan membinasakan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi, menghampiri kubur-kubur kalian. Kalla, ya, itu begitu. Kalla, kagak bakal. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu nanti. Ya, kagak bakalan yang namanya perkara dunia itu, ya itu bisa memberikan kebahagiaan kita di akhirat. Nggak selamanya seperti itu, kecuali orang-orang yang memang ya tidak haus terhadap duniawi meskipun dia bergelimang harta. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian apa? Ya, sekali-kali tidak. Ya, nggak begitu. Saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, wakal. Law ta'lamuna ilmal yaqin, andaikan kamu tahu, sadar, yakin dengan benar, sebenar-benarnya keyakinan, tarawunnal jahim, niscaya kalian pasti akan melihat neraka jahim. Ya, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian pasti akan apa? Ya, akan benar-benar ya melihat neraka jahim dengan penuh keyakinan. Ya, summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanya pada hari ini kiamat, 'anil na'im,
tentang apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita hidup nikmat, senikmat-nikmatnya. Nanti ditanya. Nanti ditanya. Pasti ditanya. Nikmat yang Allah berikan kepadamu buat apaan? Dikasih ini, dikasih. Ini dikasih. Allah dikasih. Segalanya dikasih. Ya, itu buat apaan? Semuanya. Makanya dunia itu ya halaluha hisab wa haramuha iqabun wa adab. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Dunia. Dunia. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diadab. Maka kita jaga. Ya. Nah, kalau sekali-kali tidak, agak bakal. Inna kalimatun huwa qailuha. Sungguh, ya sesungguhnya itu hanyalah kalimat huwa qailuha yang diucapkannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ya ada alam barzakh atau dinding yang memisahkan dunia dan akhirat ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, makanya ya ketika kita ada tulul amal terhadap duniawi, maka ini virus dalam batin kita menghancurkan semua tatanan batin kita dan ibadah kita. Maka hancur-hancuran ketika ada tulul amal. Nanti ya minggu depan bahas dararul tulil amal. Tulul amal bahayanya apa, madaratnya apa. Ini ya nanti ya penjelasannya detail tentang tulul amal. Sebab inilah yang menjerumuskan orang pada silapnya terhadap kehidupan duniawi. Kalau udah duniawi, udah tatanan kehidupan bisa hancur-hancuran. Ya, nanti manusia terkait dengan angan-angannya itu terbagi menjadi 3. Ada lagi itu nanti. Ada lagi. Ya. Makanya semua dipocorkan ya agar manusia ini mendapatkan informasi seharusnya apa yang dia lakukan ketika di dunia untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan akhiratnya. Dunia ini menipu. Dunia menipu. Ya, orang alim aja banyak yang tertipu, apalagi orang awam kayak kita, masya Allah. Ya, yang dinyatakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak, ini dikutip pendapat beliau, ungkapan beliau oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Oh, ada lagi tuh kitab. Ada adabul alim wal muta'allim, ada adabud dunya wad din. Adab dalam menghadapi dunia bagaimana, adab dalam menghadapi agama bagaimana, antara dunia dan agama balancingnya bagaimana. Itu ada kitabnya namanya Adabud Dunya wad Din. Nah, Imam Abu Hasan Al-Mawardi, muallifnya, pengarangnya, ia mengutip pendapat yang diutarakan oleh Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Apa kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak? Talabna al-ilma lid-dunya fadallana ala tarkid dunya. Fadallana ala tarkid dunya. Talabna al-ilma lid-dunya, kita yang nuntut ilmu, nyari ilmu ya. Tujuan kita nyari ilmu untuk mendapatkan kemegahan dunia. Ya, kemegahan dunia. Fadallana ala tarkid dunya. Maka apa? Ingatlah. Dallana ala tarkid dunya. Sedangkan ilmu itu ya menunjukkan kepada kita untuk apa? Ala tarkid dunya, untuk meninggalkan kemegahan dunia. Artinya kita nuntut ilmu kalau tujuan kita duniawi ya, maka ingat ilmu yang kita pelajari menganjurkan kita untuk meninggalkan kemegahan dunia. Artinya ya, kalau orang punya ilmu orientasinya duniawi, ilmunya kemana? Ya, silau sama kemegahan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, ya maka ilmunya kemana?
Tolabnal ilma lid dunia, kita yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kemegahan dunia, fadallana ala tarkid dunia. Ya, padahal ilmu itu sendiri mengajarkan kita untuk meninggalkan kemegahan dunia. Artinya kalau orang alim masih aja silau sama dunia, ilmunya kemana? Tuh begitu maksudnya. Ya, nah, kaya itu anugerah Allah tunjukin. Tapi kalau ya jatuh pada tulul amal, ya rakus terhadap dunia, nah ini yang bikin hancur, ya. Makanya doanya kan sering, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina wa la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, awsa'u min dzunubina, itu jauh lebih luas ketimbang dosa-dosa kami. Ampunanmu lebih luas ya Allah. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Sedangkan rahmatmu ya Allah, arja indana, lebih kami harapkan, min a'malina, ketimbang amal-amal kami yang kami tumpuk sebanyak-banyaknya, nggak ada apa-apanya. Arja indana, rahmatmu lebih kami harapkan. Sebab yang nganterin kita masuk surga apa? Rahmat Allah ketimbang amal kita. Makanya jangan pede sama amal kita, tuh begitu kan. Hanya wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmat engkau ya Allah lebih kami harapkan ketimbang amal-amal kami. Ya. Sebab amal seabrek-abrek pun belum tentu kita mengantarkan kita ke surga kalau kita nggak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusallit alaina bidzunubina, dan janganlah ya tusallit alaina, engkau memberikan sultan, penguasa, pemimpin, bidzunubina, dengan sebab dosa-dosa kami, engkau memberikan pemimpin man la yakhafuka, orang yang enggak takut kepada engkau ya Allah. Ya, wala yarhamuna, dapat pemimpin yang juga engkau tidak kasih rahmat pada mereka ya Allah. Yarhamuna, yang tidak mencintai, mengasihi sayangi kami ya Allah. Ya, itu jadi kalau baca doa ada man la yakhafuka, jangan baca doa ya wala tusallit alaina bi dzunubina, ya apa tuh, enggak ada mannya. Wala tusallit alaina bi dzunubina wala yakhafuka wala yarhamuna, ini kagak hidup berarti nih, kagak paham ya. Tuh ada yang baca doa begitu ya, makanya kalau udah baca doa di mic biar benar ya, ntar aja diikuti nama orang ya. Wala tusallit alaina bi dzunubina wala yakhafuka wala yarhamuna, mannya kagak disebut ya, artinya repot. Wala tusallit alaina bi dzunubina ya wala yakhafuka wala yarhamuna, mannya kagak disebut ya. Janganlah engkau memberikan pemimpin kepada kami ya wala yakhafuka wala yarhamuna, mannya kagak ada ya. Janganlah engkau memberi pemimpin kepada kami man la yakhafuka, orang yang kagak takut kepada engkau, wala yarhamuna, enggak juga mengasihi sayangi kepada kami, itu ya. Wala tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wala yarhamna wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia akbaru hammina, kecemasan kami yang terbesar. Nah, urusan dunia aja ya, emas, asam lambung naik, urusan dunia kagak tenang hati, gasak gerusuk, khawatir
Itu makanya kita minta sama Allah apa? Ya, wala taj'alid dunya akbar hamina. Janganlah engkau jadikan dunia kecemasan kami yang terbesar. Cemas kalau urusan dunia. Nah, wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia mablagha ilmina, tujuan akhir dari ilmu kami. Nah, itu dia. Jadi kita ngaji, anak-anak kita ngaji, nyantren, jangan niatnya duniawi. Jangan niatnya duniawi. Ya. Makanya diajarin doa begitu, ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha, tujuan akhirnya mablagh, tujuan akhirnya adalah apa? Ya, mablagha ilmina, tujuannya adalah duniawi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ya orang alim aja banyak yang tertipu, apalagi ya orang awam. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, bernapas pasti akan mati. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja nanti pada hari kiamat akan diberikanlah pahala-pahala kalian. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang bisa terhindarkan dirinya dari neraka, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Sungguh dia orang yang beruntung. Wa mal hayatu man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Artinya ketika kita di dunia kita dikasih nikmat, hati-hati, jangan-jangan ini ya tipuan duniawi. Maka ya persiapkan diri kita, jaga-jaga diri kita, jangan sampai kita jatuh pada lubang ya gemerlapnya duniawi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dararutulil amali wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ada yang mau ditanya, silahkan. Ibu-ibu nggak ada? Cukup? Ya, inilah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak ilmu baru, banyak informasi baru yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada batin kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat pada malam hari ini dan bisa terus istiqomah hadir di majelis ilmu kapanpun dan dimanapun majelis ilmu itu berada. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulil ghafuri lil 'abdil ghururi wal farqi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna anana wa ashrafna
فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحوى بكل سول بالمصطفى الرسول نحوى بكل سول بالمصطفى الرسول نحوى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم جميعا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Harusnya lebih